Tahukah kamu, menurut survei terbaru yang dipublikasikan tahun 2022, sekitar 1 dari 100 anak di dunia mengalami amblyopia atau mata malas. Secara detail, prevalensi yang terjadi adalah 1,36% survei di seluruh dunia yang melibatkan lebih dari 4,6 juta anak. Nah, sampai sini mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, apa sih amblyopia atau mata malas? Apakah kamu memiliki amblyopia? Dan bagaimana cara pencegahan dari amblyopia tersebut? Sebelum membuka presentasi ini, saya mau pantun dulu nih. Pagi-pagi menggoreng nasi. Saat makan jangan berisik. Saya di sini mau presentasi. Semoga bisa seru dan asyik. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Madi Triananta. Saya merupakan mahasiswa dari Optometri Ukrida. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan lebih lanjut salah satu gangguan penglihatan yaitu amblyopia. Mari kita mulai dengan definisi amblyopia. Amblyopia terjadi ketika ada kekurangan penglihatan pada satu mata karena mata dan otak tidak bekerja sama dengan baik. Amblyopia adalah kondisi masa kecil yang berkembang karena pengalaman visual yang tidak normal yang mengubah jalur syaraf antara retina dan otak. Ketika seseorang memiliki amblyopia, otak lebih fokus pada satu mata daripada yang lain. Mata yang lebih lemah menerima sinyal visual yang lebih sedikit, dan akhirnya kemampuan mata untuk bekerja sama menurun dan otak mengabaikan input visual dari mata yang lebih lemah. Jika mata yang tidak dirangsang dengan baik, sel syaraf yang bertanggung jawab atas penglihatan gagal bertumbuh dengan normal. Amblyopia biasanya hanya mempengaruhi satu mata. Mata yang terkena tampak normal, tetapi menderita penurunan penglihatan. Ini merupakan penyebab paling umum penurunan penglihatan satu mata pada anak-anak. Dalam kasus yang langka, penurunan ketajaman visual dapat terjadi di kedua mata. Penurunan penglihatan dapat dihindari jika amblyopia dideteksi lebih awal dan segera ditangani. Jika dibiarkan tidak diobati, kondisi ini dapat menyebabkan kecacatan visual yang parah pada mata yang terkena, termasuk kebutaan. Nah, di sini kita sudah tahu apa itu definisi dari amblyopia. Selanjutnya, apa sih penyebab dari amblyopia? Selama periode kritis, lahir hingga 6 tahun, penting bahwa kedua mata menerima gambar yang jelas. Apapun yang mengganggu atau menghalangi penglihatan di kedua mata selama periode ini berpotensi menyebabkan kondisi tersebut, karena ini adalah tahap perkembangan anak. Penyebab umum dari amblyopia yang pertama adalah strabismus. Ini adalah ketidakseimbangan pada otot yang menempatkan mata. Ini menyebabkan mata untuk berbelok keluar atau silang, membuat sulit bagi kedua mata untuk melacak objek secara bersama-sama. Jenis ini disebut amblyopia strabismus. Refraktif anisometropia. Amblyopia terkadang disebabkan oleh kesalahan refraktif yang tidak sama antar kedua mata. Misalnya, satu mata mungkin menderita hipermetropi, miopia, atau astigmat yang sudah lama tidak dikoreksi dan mata yang satunya mungkin tidak ada. Dalam kasus seperti itu, otak mengandalkan mata dengan kesalahan refraktif yang lebih sedikit dan mengabaikan penglihatan yang kabur dari mata lainnya. Mata yang memberikan gambar yang lebih jelas kepada otak menjadi mata dominan. Jenis ini disebut amblyopia refraktif. Deprivasi. Hasil dari penghalang cahaya mata ke bayi, ini mungkin termasuk antara kongenital atau kekaburan kornea. Pada masa bayi, ini memerlukan perawatan mendesak untuk mencegah kehilangan penglihatan permanen. Jenis ini disebut amblyopia deprivasi. Jadi apa saja sih
Faktor yang dapat meningkatkan resiko ambliopia: kelahiran prematur, riwayat keluarga ambliopia, dan juga disabilitas perkembangan. Kita sudah tahu penyebabnya. Jadi apa saja sih gejala dari ambliopia tersebut? Yang pertama adalah penglihatan yang buruk di satu mata, depth perception yang buruk, dan juga mata yang berbelok ke dalam, keluar, ke atas, maupun ke bawah. Bagaimana sih cara kita mendiagnosis dari ambliopia? Penting untuk mendiagnosis kondisi ini jauh lebih awal, lebih baik sebelum usia 6 tahun. Pemeriksaan mata dini juga penting jika ada riwayat keluarga mata silang, katarak masa kanak-kanak, atau kondisi mata lainnya. Dokter akan melakukan pemeriksaan mata yang menyeluruh, memeriksa kesehatan mata, mata yang berkeliaran, perbedaan penglihatan antar kedua mata, atau penglihatan yang buruk di kedua mata. Diagnosis juga harus mencakup tes ketajaman mata, penglihatan monokuler, evaluasi untuk strabismus, fundoskopi dengan oftalmoskop untuk mengidentifikasi adanya kelainan okular. Jadi, apa saja sih pengobatan atau pencegahan dari ambliopia tersebut? Dengan diagnosis yang perawatan ini, peningkatan penglihatan pada mata malas dapat dicapai. Jadi ada beberapa pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu eye patching. Ini melibatkan penutupan mata yang dominan. Ini memaksa mata yang lemah untuk bekerja lebih keras. Secara alami memperkuat kemampuannya untuk fokus. Tetes mata. Tetes mata merupakan obat yang disebut atropin atau isoptoatropin, mungkin diberikan 2 kali seminggu. Ini bisa didudukkan sementara penglihatan di mata dominan dan mendorong anak untuk menggunakan mata yang lebih lemah. Ini adalah alternatif dari penggunaan eye patching. Operasi mata. Ini untuk meluruskan dan menyeimbangkan otot mata yang lemah. Yang terakhir adalah kacamata korektif. Kacamata atau lensa kontak dapat mengkoreksi kesalahan refraktif seperti miopia, hipermetropi, atau astigmatisme. Nah, sampai sini teman-teman sudah mulai paham dong apa sih itu ambliopia? Dan sudahkah teman-teman cek ke dokter jika memiliki gejala-gejala tersebut? Nah, sebelum saya tutup, saya ingin berpantun sedikit nih. Pergi ke optik membawa bakpia, beli lensanya merek Hoya. Cukup sekian presentasi dari saya, bertemakan ambliopia. Terima kasih.